Halo anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang diagram fase zat ya. Nama lainnya adalah diagram PT ya. Oke, seperti apa itu? Mari kita perhatikan ya di materi kimia di hari Jumat pagi ini. Oke, kita lihat di kertasnya ya. Nah, ini sudah ada tertuliskan, namanya adalah diagram PT atau diagram fase zat ya. Ini zoom diagram PT atau diagram fase zat. Ini adalah secara keseluruhan gambaran seperti ini. Ini memang agak rumit kalau untuk bagian pertama kali ngelihat ya. Tapi akan saya coba jelaskan ya bagian-bagiannya satu persatu biar nanti tidak kelihatan terlalu susah ya. Ya, kita mulai ya. Ini dari yang paling atas, paling pinggir dulu, ada garis yang ke atas. Ini dari sini ke sini, ini disebutnya adalah sumbu Y ya. Ini mewakili sumbu yang vertikal ini mewakili tekanan. Tekanan di mana sistem dibicarakan ya, apakah dia nanti tekanannya 760 atau 1 atm nih ya, atau di bawah 760 ya. Jadi ke sini dibacanya tekanan menurun, ke atas dibacanya tekanan naik, gampang ya. Lalu ada lagi sumbu yang kedua, sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini mewakili temperatur ya. Kalau kita pakai derajat Celcius ya, misalkan di sini nanti ada 0 derajat Celcius, maka dari sini ke sini nanti negatif ya. Negatif sekian derajat Celcius. Dari sini ke sini nanti jadi lanjut dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 100 dan seterusnya. Ini disebutnya adalah garis temperatur atau T besar ya. Kita pakainya yang derajat Celcius. Kemudian nanti di tengah-tengah ada garis ya atau kurva yang bentuknya seperti ini, seperti huruf Y yang agak mereng ya, ini ya. Nah, ini nanti cara membacanya adalah seperti ini. Satu-satu dulu ya. Nanti dari kurva ini gitu, ini akan nanti terbagi menjadi 3 daerah fase zat. Kita kan udah tahu ya, fase zat atau wujud zat itu yang kita umum kenal dari mulai sejak SD, SMP sampai SMA itu adalah ada 3 ya. Walaupun nanti ada fase zat yang lain. Kalau adik-adik sudah belajar di kuliahan akan diberikan tambahan ya pengetahuan bahwa fase zat itu ada juga yang selain 3 ini ya. Tapi sementara dan yang pada umumnya di dunia ini kita secara gampang itu adalah yang kita bisa lihat adalah hanya 3 fase ini. Padat, cair, sama gas. Jadi titik-titik yang ada di daerah sini, dari sini sampai ke sana semua nih, dari bawah sini sampai ke sana, itu adalah titik-titik di mana suatu zat pada P dan T tertentu akan berwujud gas. Yang di sini kalau ada titik-titik, katakanlah begini untuk lebih jelasnya, misalkan di sini ada suatu titik ya, titik contoh. Nah, ada suatu zat di sini, katakanlah gitu ya, saya kasih titik. Ini dibaca nanti tarik garis ke bawah. Berarti nanti temperaturnya sekian, katakanlah misalkan 50 derajat Celcius. Kemudian tarik ke sana. Sampai ke sini. Nanti misalkan dapat katakanlah 3 mm Hg. Nah, artinya dibacanya pada tekanan 3 mm Hg dan temperatur tadi kita ambil contoh 50 derajat Celcius. Zat tersebut wujudnya adalah gas. Begitu cara bacanya, ya. Lantas apa yang akan terjadi kalau kita punya titiknya di sini? Nah, kira-kira ini misalkan segaris dengan yang bawah. Ini 50 derajat Celcius. Tetapi sekarang tekanan di luar zatnya itu ya kita kompres atau kita naikkan tekanannya sampai dia naik misalkan sekitar 700 mm Hg. Apa yang terjadi dengan zat tersebut? Ya. Misalkan ini satu garis ya, anggaplah dengan titik ini satu garis. Pada tekanannya, pada temperatur yang sama, tapi tekanannya kita naikkan. Jadi ini garisnya naik ke atas, titiknya pindah ke atas.
artinya tekanan sistemnya kita naikkan, maka dia berubah wujud tuh menjadi bentuknya cairan. Dari gas menjadi cairan, berarti dia mengembun, ya kan? Jadi dia langsung mengembun gasnya menjadi bentuk cairan. Paham ya sampai situ ya? Kalau misalkan kita punya suatu zat lain, katakanlah titiknya di sini, bukan zat lain ya, zatnya sama, hanya saja kondisinya yang lain, ya. Jadi kondisinya di sini, ada di sini kondisinya. Nah ini nanti, misalkan dia nanti pas di titik inilah ya, pas di titik garis ini biar gampang, gitu. Nah ini dia temperatur 0 derajat Celcius ya. Jadi kan tadi temperaturnya 50. Ini kalau kita geser ke sana berarti temperaturnya turun. Ya, bisa berapa saja. Nah, kebetulan kita pakainya yang turun jadi 0 derajat Celcius. Nah, tekanan tadi berapa di sini? Katakanlah ini tekanannya tadi 700 ya. 700 seperti yang tadi tuh, ini kan di sini 700 juga. Tapi temperaturnya 50. Kalau di sini tekanannya 700 tapi temperaturnya sekarang jadi 0. Secara gampang dari keadaan awal kita rubah jadi gini, berarti kita hanya menurunkan suhunya dari 50 menjadi 0 pada tekanan yang tetap sama-sama 700 mm Hg misalkan gitu ya. Apa yang terjadi nanti, zatnya yang tadi wujudnya cairan sekarang wujudnya udah padatan. Dari cairan ke padatan kita bilang apa? Membeku ya. Membeku atau memadat bahasa lainnya. Gitu ya. Jadi dia setiap zat itu akan mempunyai ya wujud atau fase-fase secara fisik yang berbeda-beda, secara nampak secara fisik yang berbeda-beda. Kalau kita rubah-rubah kondisi tekanan dan temperatur zat tersebut ya. Tekanan di luar ya, di luar zat tersebut atau tekanan lingkungan gitu ya. Itu kita rubah-rubah, temperatur kita rubah-rubah, maka dia akan bisa mempunyai wujud yang berbeda-beda. Itu adalah maksud daripada diagram PT ya, atau diagram fase zat. Dia bisa ya menggambarkan atau menebak ya kalau ada suatu zat diagram fase. Nah, setiap zat itu nanti diagram fasenya beda-beda. Ada yang bentuknya Y seperti ini, ada yang bentuknya seperti apa, itu beda-beda ya. Nah, ini yang saya pakai di sini adalah diagram ya PT atau diagram fase zat. Ini untuk air. Yang saya jelaskan di sini adalah yang pertama ini adalah untuk air. Untuk air ya, untuk air. Ya. Jadi ini adalah untuk air. Kita ingat ya, air itu pada tekanan 1 atm membekunya pada 0 derajat Celcius. Jadi ini cara bacanya. Pada 1 atm di sini 760 mm Hg. Tarik garis ke sini. Ketemulah di sini, ini namanya adalah BD, itu adalah garis beku ya. Kita tarik ke bawah, ini nanti dapatlah suhunya 0 derajat Celcius. Jadi ini cara bacanya begini. Pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, tekanan udara normal ini ya, air membeku pada 0 derajat Celcius. Gitu ya. Pada tekanan udara normal atau tekanan udara 760 mm Hg atau 1 atm, titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, mari kita analisa apa yang akan terjadi kalau tekanannya kita turunkan. Misalkan dari 760 kita turunkan jadi setengahnya, misalkan katakan di sini jadi 380. Apa yang akan terjadi? Ya, dari 380 ini kita tarik saja ke sini. Set, garis lurus. Di sini ketemu. Ya. Apa yang akan terjadi? Ke temperatur dia membekunya sekarang. Kita tarik sini set. Nah, ternyata sekarang titik bekunya naik, bukan 0 lagi. Tetapi titik bekunya naik menjadi 0, sekian. Ya, di sini nanti. Nah, begitu cara bacanya ya. Bagaimana dari tadi 380 mm Hg itu kita turunkan lagi temperaturnya, tekanannya nih. Ini garis tekanan. Ke bawah lagi terus sampai dia tekanannya cuma 4,58 mm Hg. Ya, ini udah hampir mendekati vakum ya. Apa yang akan terjadi? Kita tarik lagi garis ke sini. Ketemulah di titik ini.
ternyata di sini nanti titik bekunya juga naik. Ya, sekarang menjadi titik bekunya 0,0098 derajat Celcius. Ya, gitu ya. Oke, nah itu dia mengenai satu buah. Ini garis ini disebutnya, potongan garis ini disebutnya adalah garis beku air ya, garis beku air. Ya. Oke, jadi untuk yang ini dan ini apa namanya? Yuk kita terangkan di sini. Dari awal dulu, garis AB itu adalah disebutnya garis sublimasi. Yang mana garis AB? Ini disebutnya garis sublimasi. Ya, garis ini ya, ini nanti digunakan untuk menentukan kalau pada tekanan berapa, tarik garis ke sini, nanti tarik garis ke bawah, nanti akan dapat temperaturnya berapa. Gitu ya. Oke, kalau di sini dia pakai tekanannya di sini, tarik garis ke sana sampai ke sini. Yang ini nih namanya adalah BC, itu adalah garis didih. Artinya kalau kita ada tekanan tertentu, zatnya berada di tekanan tertentu, maksudnya nanti kita tarik garis ke sini, stop sampai sini, tarik garis ke bawah. Nah, nanti kita dapat ya titik didihnya. Nah, ya. Jadi kalau hasil dari pertemuan tekanan kita tarik ke sini, lalu ketemunya garis yang ini, nanti ketemu titiknya adalah titik beku, titik sublimasi. Ya, titik sublimasi. Kalau kita dari sini, kita tarik ke sini, ketemu garisnya yang ini dulu. Dari garis ini kita tarik ke bawah, maka ketemunya adalah titik beku. Paham ya? Lalu kalau kita dari sini, kita tarik terus lanjut sampai ke garis yang ini. Lalu dari garis yang ini kita tarik ke bawah, maka ketemunya adalah titik didih. Paham ya? Jadi kalau garisnya ketemunya yang ini, nanti ketemunya titik sublimasi. Kalau garisnya ketemu garis yang ini nanti jadi ketemu titik beku. Kalau titik yang di sini, tekanan di sini kita tarik ke sana sampai ketemu garis ini, nanti ketemu ke bawahnya adalah titik didih. Paham ya? Di sini adalah singkatnya garis AB disebutnya adalah garis sublimasi. Lalu garis BC itu yang ini adalah disebutnya garis didih. Nih. Lalu kalau garis BD itu disebutnya adalah garis beku ya. Garis sublimasi itu adalah ya garis yang membatasi ya perubahan sublimasi zat ya. Sublimasi itu dari padat menjadi gas. Garis didih ini adalah garis yang membatasi perubahan fase zat apa? Cair menjadi fase gas ya. Kalau garis beku adalah garis yang membatasi perubahan fase zat apa? Padat ke cair atau kebalikannya ya. Oke, nah itu dia tentang diagram fase perubahan air. Jadi kalau ditanya misalkan di sini dikasih soal dari gurunya ya, ini ada tekanannya katakanlah 710 mm Hg. Lalu ditanya sama gurunya, berapakah ya titik beku air tersebut pada tekanan 710 mm Hg. Caranya gampang, tinggal tarik garis ke sini sampai ke garis beku. Dari garis beku sini tarik garis ke bawah. Nanti di sini kelihatan angkanya berapa ya. Jadi nanti kalau di sini dikasih diagram yang lebih teliti, ada angka-angkanya gitu, ada kotak-kotak kecilnya, kita bisa perkirakan kira-kira di sini 0, berapa ya. Paham ya? Nah, lalu kalau ditanya pada 710 mm Hg air, berapa titik didihnya? Yang ini ya. Ya kita tinggal tarik garis ini, lanjut yang tadi ke sini. Nah, dapatlah nanti titik didihnya, tarik ke bawah. Nah, nanti sekian, entah berapa di sini ya. Antara 0 sampai 100 ya. Paham ya sampai situ ya? Oke, jadi nah dari ketiga garis ini ada satu titik pertemuan ya. Nah, titik ini disebut adalah yang B ini, titik B ini sebutnya adalah titik triple air. Nah, artinya titik triple air itu adalah titik ya yang merupakan temperatur dan tekanan tertentu di mana suatu zat mempunyai 3 fase secara bersamaan. Ya, itu dia yang namanya titik triple air ya. Jadi titik triple air adalah temperatur dan tekanan tertentu
di mana suatu zat ya dapat mempunyai 3 fase di saat yang bersamaan. Dan di saat yang bersamaan itu kalau di fisika dan kimia kita gunakan istilah zat tersebut berada dalam fase padat, cair dan gas yang semuanya adalah berada dalam kesetimbangan. Jadi kita mengatakannya titik triple zat adalah atau titik triple air di sini adalah suhu dan tekanan tertentu di mana suatu zat atau di sini air di mana air atau zat tersebut berada pada kesetimbangan 3 fase, padat, cair dan gas. Begitu bahasa ilmiahnya Jadi ini kalau kita lihat air itu pada 4,58 mmHg dan temperatur 0,0098, disitulah air mencapai atau berada pada titik triple-nya Berapa titik triple air? Misalkan ditanya seperti itu, maka jawabannya titik triple air adalah tekanannya 4,58 mmHg dan temperaturnya 0,0098 derajat Celcius. Kalau pakai sistem koordinat bisa kita tuliskan 0,098 derajat Celcius lalu 4,58 mmHg X, Y gitu seperti sistem koordinat biasa Oke, baiklah. Itu adalah tentang air. Nah, di pembahasan SMA ini kita tidak hanya membahas air saja, tapi juga membahas larutan. Larutan itu adalah kalau kita bicaranya pelarutnya air, itu artinya di dalam air itu nanti ada zat lain atau ditambahkan zat lain ke dalam air tersebut. Di mana zat lain tersebut jumlahnya lebih kecil daripada airnya lebih sedikit. Oke. Nah, itu nanti kalau kita masukkan sesuatu ke dalam air sesuatu zatnya itu adalah yang tidak mudah menguap tidak mudah menguap, maka nanti garis bekunya ini akan bergeser nih. Saya kasih warna merah garis bekunya akan bergeser ke sini nih. Nah, gitu garis bekunya akan bergeser ke situ, sementara garis didihnya akan bergeser ke sana. Begitu. Nah, paham Sementara yang sublimasinya dia tetap atau geser sedikit ke sebelah sini boleh juga Atau bolehlah ini garis sublimasinya agak berempetan di sini begitulah. Gitu Jadi dia yang bergeser adalah apa? Titik apanya nih? Garis didih dan garis beku Sementara garis sublimasinya itu relatif tetap di sini relatif tetap di sini. Boleh kita wakili dengan titik sublimasi air saja karena tidak terlalu berbeda jauh di nilainya Oke, paham sampai situ Oke, jadi kalau ditanya, jadi kalau pada sifat koligatif larutan, karena ini Bapak sifat koligatif larutan, titik didih larutan itu bagaimana? Lebih besar dari bentuk pelarut murninya, ini bentuk pelarut murninya, atau bentuk bentuk larutannya? Jawabannya adalah bentuk larutannya Bagaimana kita membuktikannya secara kurva? Misalkan begini, pada tekanan 1 atm, titik didih air murni itu di sini 100 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan yang larutannya kita lanjutkan lagi nih garis-garis yang ininya ke sini, lanjutin sampai ke yang merah. Nanti dari yang merah ini kita tarik ke bawah, maka nanti akan ketemu titik didih larutan, katakanlah 101 derajat Celcius misalkan. Ini adalah titik didih larutan. Paham Jadi ada selisih kenaikan. Nah, selisihnya ini yang disebut sebagai sifat koligatif larutan Jadi bukan titik didihnya atau titik didih air murninya yang disebut sifat koligatif larutan. Yang disebut sifat koligatif larutannya adalah kenaikannya itu. Ingat-ingat kenaikannya itu adalah yang kita sebut sebagai salah satu sifat koligatif larutan. Nah, kalau titik bekunya bagaimana? Kalau dibandingkan zat murninya dengan setelah ditambahkan zat tertentu. Nah, ini kita lihat
pada tekanan 1 atm, kalau air saja isinya di sini. Kalau sudah ditambahkan zat lain, nanti dia akan geser ke sana. Nah, disinilah sekarang titik bekunya. Tariklah ke bawah dia. Set. Nah, dapatlah di sini. Nah, jadilah ini namanya adalah katakanlah katakanlah 1 derajat Celcius misalkan, ya. Ini disebutnya adalah titik beku larutan. Ya. Nah, selisihnya ini, ini juga selisihnya. Ini disebutnya delta TD, ini disebutnya adalah delta TF. Nah, selisihnya inilah yang disebut atau dibicarakan sebagai sifat koligatif larutan. Oke, bisa sampai di situ? Oke, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Ya, oke. Semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.